Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi aplikasi Pi Network ya, atau PiCoin dari Pi Network. Nah, sebelumnya di video sebelumnya gitu ya, saya pernah bikin video yang berjudul PiCoin dari Pi Network berawal gratisan, berpotensi penipuan. Oke. Kenapa saya bikin video itu? Karena tentu saja ada alasannya, ada pendapat saya gitu ya. Karena sekali lagi saya katakan ya, dari awal munculnya Pi Network itu jujur ya, saya tidak tertarik membahasnya ya. Karena ya airdrop gitu ya, meskipun ya para pionir ya, member Pi Network tersebut mengatakan bahwa mining gitu. Sebetulnya mining dan airdrop beda gitu ya. Lebih ke airdrop sih kalau Pi Network itu. Kalau mining ya biasanya koin yang di mining, yang ditambangnya itu sudah ada sudah listing lah gitu. Sudah bisa, misal sekarang mining koin A. Wah, dapat tuh gede ya, banyak ya. Terus dijual lah, dapatkan rupiah, dapatkan uang, itu mining gitu. Nah, kalau airdrop itu lebih ke koin yang belum listing gitu, menunggu listingnya. Dan airdrop ya banyak juga yang scam ya. Kalau yang suka nyari koin micin pasti tahu lah ya, koin-koin yang seperti PiCoin ini ya, yang ya dapatnya juga gratisan gitu kan ya. Ketika nggak sesuai ekspektasi ya udah tinggalkan. Tapi kalau PiCoin ini itu diproduksi gitu ya, di kehaluannya dari pusatnya gitu ya, diproduksi. Di sini cuma mau reaction komentar ya, mungkin pionir gitu ya yang berkomentar di video saya yang satu itu ya. Oke, di sini ada namanya Rahmat Agus ya. Dia mungkin bukan pionir, tapi ke bawahnya banyak yang komen tuh, pionir-pionir ya. Si Rahmat Agus ini betul kan, Pi melakukan jual beli bukan barter yang melanggar undang-undang. Mana Pi gak punya nilai, gak bisa diapa-apain, dikasih aja gue ora doyan. Nah, itulah komentar dari yang bernama akun Rahmat Agus gitu ya. Nah, ke bawahnya banyak tuh. Ya, ada yang menarik tuh dari akun bernama Biron Tristan gitu ya. Namanya Biron Tristan ya. Nah, itu saya juga ikutan membalas komentarnya gitu ya. Nah, dia ya menjawab apalah itu pertanyaan saya mungkin ya, atau komentar saya di sana, lupa saya. Yang jelas jawabannya seperti ini. Terus Anda mau ngapain kalau kita anggap Pi itu uang? Nah, gitu. Itu pertanyaannya sudah menjurus ke PiCoin sebagai alat transaksi ya. Disamakan dengan uang kan? Nah, jadi katanya, terus Anda mau ngapain kalau kita anggap Pi itu uang? Ya, saya nggak akan ngapa-ngapain gitu ya. Yang ngapa-ngapain mungkin nanti regulator yang ada di negara kita ya, seperti Kemendag, Bapepti, itu yang pastinya nanti ngapa-ngapainnya gitu ya. Maksud ngapa-ngapain itu bertindak gitu. Kalau saya sih nggak akan apa-apa gitu ya. Justru dengan komentar seperti ini menjadi lebih yakin gitu bahwa istilah barter di komunitas Pi Network ya, yang disebut pionir gitu kan, itu berarti cuma istilah saja barternya, padahal mereka anggap sebagai alat tukar ya, dianggap seperti uang gitu. Mungkin komentar ini menjadi gambaran umum gitu ya, gambaran umum anggapan pionir menganggap PiCoin itu sebagai uang. Oke, di sini ada lagi tuh akun tersebut ya. Nah, di sini dia menjawab lagi. Bagi komunitas Pi Network, oke, kalian bisa baca sendiri juga ya. Komentarnya sudah saya lingkari atau bingkai kotak merah. Bagi komunitas
Pi Network, Pi itu adalah uang. Buat apa diuangkan? Kalau nggak salah saya sempat membalas komentarnya itu seperti ini ya. Kalau sudah diuangkan, kalau sudah bisa diuangkan, baru komen lagi gitu ya. Kalau nggak salah gitu, saya komennya seperti itu. Dan dia membalasnya seperti ini ya, seperti ini. Bagi komunitas Pi Network, Pi itu adalah uang. Buat apa diuangkan? Nah gitu. Jadi ini mungkin gambaran umum. Wah, bagaimana nih Bapak Wakil Menteri Perdagangan dengan kalau melihat komentar seperti ini gitu, itu kan sudah menyalahi aturan gitu ya. Karena jangankan Picoin, dolar pun di kita nggak bisa jadi alat bayar gitu, nggak bisa. Mau beli cireng pakai dolar nggak bisa. Kalau mau bisa ya ke money changer dulu, tukar dengan rupiah, baru bisa belanja di Indonesia gitu. Begitupun orang Indonesia yang keluar negeri ya, nggak bisa pakai rupiah gitu. Kalau misal pergi ke luar negeri, misal ke Amerika misal gitu kan, kita harus ke money changer dulu, tukar uangnya ke dolar ya, sesuai kursnya pada saat itu gitu, baru kita bisa belanja di Amerika gitu ya. Nah jadi komentar seperti ini ya ditunjang lagi ya dengan bukti-bukti dari postingan-postingan pionir di Facebook gitu. Saya ambilnya di Facebook. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Misal seperti ini nih. Oke. Nah, oke lah, captionnya nggak perlu saya baca ya, tapi gambarnya ini sangat wow banget gitu. Oke, teman-teman bisa lihat gambarnya. Berlian Banjar. Harga 12.000. Bayar cukup 0,002728 Pi. Oke. Kalian bisa lihat sendiri dengan jelas ya. Mengikuti harga konsensus global. Oke. Mengikuti harga global konsensus katanya ya. 1 Pi sama dengan 314.159 dolar. 314,159 dolar. Disetujui dan tidak ada paksaan apapun dari kedua belah pihak. Wah, ini sudah transaksinya agak ribet gitu. Lah, yang mending dengan uang gitu ya, punya duit 12 juta ya udah beli gitu. Aduh, beli ke toko berlian gitu langsung pakai kwitan, pakai nota udah cukup gitu. Ini aduh kayak jual beli tanah aja gitu. Nah, di sini disetujui dan tidak ada paksaan apapun dari kedua belah pihak. Oke. Nah, di sini ya kalau orang sepintas, wah ini barter. Nah, ini barter karena ada disetujui dan tidak ada paksaan apapun dari kedua belah pihak ya. Kalau sepintas seperti itu, wah ini barter nih. Barter Picoin dengan berlian Banjar misal. Tapi kalau kalian seksama di sini dengan judul berlian Banjar, harga Rp 12 juta, bayar cukup 0,002728 Pi. Kalian lihat di sana ada kata bayar, bukan barter. Oke? Bukan barter. Oke nggak? Kalau misalkan ini barter, harusnya barter aja gitu tulisnya, jangan bayar cukup dengan 0,00002 sekian Pi. Nah, kalau kata bayar di sini lebih ke membeli. Oke? Jadi kata bayar di sini menunjukkan bahwa memang benar seperti komentar yang ada di video saya. Para pionir ya, sebagian besar pionir menganggap Picoin itu sebagai uang. Kalau dianggap sebagai uang, berarti menjadi alat transaksi pembayaran, dianggapnya gitu. Lalu ada lagi di sini teman-teman ya, Pi Network Indonesia. Wah, ini dari akun Pi Network Updates. Nah, saya lihat di dalamnya banyak bukan hanya orang Indonesia ya, karena banyak terjemahan komentarnya juga. Transaksi hari ini di Jalan Lintas Timur Tugu Mulyo, Oki Palembang dengan vendor showroom motor Versa.
tahun 2018. Harga motor 15 juta. Dibayar dengan PAI 0,0035 konsensus per PAI ya. Misal ini maksudnya konsensus per 1 PAI gitu ya. PAI koin 314,159 dolar gitu. Nah, di sini kalian sama lagi gitu. Ini kan bukan konsep barter. Ya. Ini kan bukan konsep barter. Harga motor 15 juta dibayar dengan PAI 0,0035. Dibayar. Kalau dibayar itu lebih ke jual beli gitu, bukan barter. Nah, ini kan harga motornya gitu dibayar, ada kata dibayar. Dan konsep barter nggak seperti itu gitu ya. Konsep barter nggak seperti itu. Misal barter gitu kan, anggaplah barter ini, terus fungsi PaiCoin itu untuk apa? Oke lah, harga motor Verzanya yang 15 juta itu motornya bisa langsung dipakai, bisa langsung dipakai ngojek misal gitu ya, jadi ojol gitu, bisa menghasilkan uang lah. PaiCoin yang dapat PaiCoinnya itu kalau barter bisa nggak buat beli beras minimal buat makan, bisa nggak? Enggak gitu, enggak kan gitu. Jadi kalau disebut barter ya kurang cocok. Ditambah di sini ada kata dibayar dengan Pai gitu, dengan PaiCoin. Kan biasanya kalau barter itu barangnya berfungsi gitu, langsung bisa difungsikan, digunakan. Motor dengan laptop misal ya, laptop ya beda-beda tipis lah. Kalau misal motor harganya 15 juta, laptop yang 14 juta misal gitu, beda-beda tipis, selisih satu harga, tapi yang barternya sepakat ya udah nggak apa-apa, tukar aja, barter aja, tukar guling gitu, nggak perlu nambah. Nah, si laptopnya punya manfaat, bisa dipakai ngetik, bisa pakai apalah gitu, berfungsi laptopnya langsung saat itu. Motornya apalagi seperti tadi yang saya katakan, bisa dibuat ngojek, bisa disewakan, bisa bisa menghasilkan uang. Nah, kalau PaiCoin apes ini. Yang dapat PaiCoinnya, yang dapat motornya untung, bisa dijual lagi mahal kan, malah kan bisa dijual lagi. Nah, kalau yang dapatnya PaiCoin mau diapain? Buat jajan juga nggak bisa, buat beli beras, buat buat makan juga nggak bisa gitu, buat beli motor lagi nggak bisa. Nah, selanjutnya nggak hanya itu teman-teman ya, ini juga ada Toyota ya, mobil Toyota seharga ya, Toyota Crown ya, seharga 60 juta atau 4.000 dolar dibeli ya. Ini udah jelas katanya juga kata ya, menggunakan kata dibeli ya, dengan PAI 0,0127 PAI ya, 0,0127 PAI. Nah, ini dari katanya saja ini udah dibeli teman-teman ya, berarti benar. Yang komen di video saya itu menganggap PaiCoin itu sebagai uang itu mungkin benar gitu, karena ditunjang dengan bukti-bukti yang ada gitu. Tadi berlian dibayar, itu kan kata dibayar untuk menunjukkan proses transaksi jual beli. Oke, nah ini apalagi ini ya, kata menggunakan katanya juga menggunakan kata dibeli gitu teman-teman ya. Jadi sudah jelas, berarti gambaran umum pioneer itu menganggap PaiCoin itu sebagai alat tukar ya, alat tukar atau alat pembayaran. Bukan alat tukar, alat pembayaran, menggantikan rupiah, uang resmi di Indonesia gitu. Nah, itu sudah menyalahi aturan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada lagi, ini masuk spam nih, ketahuan sama saya masuk spam komennya gitu, komennya masuk spam. Nah, jangankan orang lain gitu, YouTube pun nggak mau ngelihat komentar ini. Namanya blockchain punya total supply. Oke, betul.
Ya, ada total supply, betul. Pi Network digunakan sebagai alat tukar di dunia, bukan di Indonesia saja. Dunia mana gitu? Dunia tipu-tipu. Hah? Dunia mana gitu? Dunia itu luas, sebutkan di mana gitu. Di China saja itu kan sudah banyak yang tahu bahwa barter fiktif. Sudah banyak konten kreator ya yang membahasnya, di artikel juga banyak. Barter fiktif di Cina dengan Picoin gitu. Yang disebut negaranya dunia itu dunia mana gitu. Katanya kan bukan di Indonesia saja gitu. Sebagai alat tukar di dunia. Nah ini dengan mengatakan Pi Network digunakan sebagai alat tukar di dunia bukan di Indonesia saja, itu sudah menyalahi aturan. Gitu. Selanjutnya di Indonesia alat tukarnya rupiah. Ya. Di Indonesia alat tukar ya rupiah. Nah, kata dia nih, di mana konsep ilegalnya? Ya aduh. Kok di mana konsep ilegalnya? Ya iya, di Indonesia itu dia juga setuju, ya. Indonesia alat tukar ya rupiah. Di mana konsep ilegalnya? Konsep ilegalnya ketika sesama pionir mengatasnamakan barter, padahal membeli motor kayak tadi dibayar seharga, beli berlian, beli mobil dibeli seharga berapa gitu, seperti tadi contohnya. Itulah konsep ilegalnya. Makanya saya katakan lagi, kenapa sekarang saya tertarik itu membahas Pi Network ini ya. Baru-baru kali ini saja saya bahasnya. Di awal-awal justru sekali lagi saya katakan saya tidak pernah tertarik membahas Pi Network. Karena saya menganggapnya itu airdrop saja. Ya. Listing syukur enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang itu jadi lebih menarik dengan ada kata istilah barter. Yang pada kenyataannya dibuat atau dijadikan alat bayar gitu. Dia juga berkata di sini, kalau di Indonesia dilarang, ya tukar di luar negeri. Aduh. Ginilah, punya temen nggak? Kalau Anda punya temen di luar negeri, misal di Amerika tuh, tanya aja, bisa nggak jajan hotdog misal pakai Picoin? Bisa nggak? Silahkan tanyakan. Ya. Nggak bisa. Itu di Amerika harus pakai dolar lah gitu. Nah kalaupun benar anggaplah ya di Indonesia nggak bisa, di Indonesia dilarang ya tukar di luar negeri katanya. Emang ke luar negeri beli tiket pesawat pakai Picoin? Ya tetaplah harus pakai rupiah dulu beli pesawat. Beli pesawat juga kan nggak bisa pakai dolar. Beli tiket pesawat gitu ya. Beli tiket pesawat juga nggak bisa pakai dolar kan, pakai rupiah dulu, baru beli tiket pesawat. Kalau punya itu pun rupiahnya, misal punya nih 1 juta Pi misal ya, 1 juta Picoin misal. Wah di Indonesia itu dilarang nih, saya miliarder nih, punya 1 juta Picoin. Wah saya mau tukar aja ke luar negeri gitu. Tapi dompet dia nggak punya rupiah. Gimana caranya dia ke luar negeri? Untuk perjalanan ke luar negeri hanya untuk menukarkan Picoin yang 1 juta itu. Dan di luar negeri pun belum tentu bisa gitu kan. Sebetulnya ada teman-teman caranya. Cari permadani gitu. Mencari permadani lalu terbang. Gitu, mencari permadani terbang gitu, balik lagi ke zaman Aladin gitu, mungkin bisa gitu. Ya ini berkomentar di video saya yang sebelumnya yang saya katakan berawal Picoin dari Pi Network berawal dari gratisan berpotensi penipuan. Judulnya seperti itu di video saya yang sebelumnya. Kalian tonton saja, simak saja dan temukan artefak-artefak komentar seperti ini di sana ya. Oke, banyak. Di sini analisa lu cuma 10 like. Salah bikin konten mas. Waduh.
Kok salah bikin konten? Emang kejaran saya like? Enggak lah ya. Gini ya, saya itu kan konten kategorinya itu bongkar-bongkar aplikasi investasi bodong, money game, ya, skema ponzi. Udah biasa ya. Like sedikit, yang nonton banyak, like sedikit, udah biasa gitu ya. Karena apa? Ya, ini bukan bahas pay network ya, membahas investasi bodong. Selama saya membahas konten investasi bodong, money game, skema ponzi, ternyata banyak penikmatnya. Ya. Banyak orang memelihara investasi bodong gitu. Makanya kejaran saya bukan like gitu ya, kejaran saya AdSense gitu. Cari AdSense di Pay Network, YouTuber sampah katanya. Aduh, dia nggak sadar gitu ya, atau emang nggak sadar sih kalau komennya itu masuk spam. Kalau spam kan nyampah gitu, komennya dia aja nyampah gitu. Bilang saya YouTuber sampah. Halo, apa kabar YouTuber ponzi yang merekomendasikan investasi bodong? Sesampah apa mereka gitu ya. Kalau kategori jenis channelnya seperti saya yang membongkar-bongkar, oke lah, informatif ya, mudah-mudahan edukatif juga. Dibilang sampah, apa kabar YouTuber yang suka promosikan investasi bodong melalui aplikasi ya, aplikasi investasi bodong, money game, siapapun ya, apa kabar itu? Sesampah-sampahnya saya, nggak sesampah YouTuber ponzi. Gitu aja kok, ribet ya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini tentang Paycoin dari Pay Network. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.